Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Shadaqallahul aliyul azim. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih, yang kasih sayangnya pun tidak pilih kasih. Allah Maha Penyayang, yang kasih sayangnya pun tiada terbilang. Sehingga hari ini pun saudara-saudara, di rumah Allah kita bermunajat dengan doa dan harapan kita. Semoga seluruh amal ibadah yang kita lakukan, kita kerjakan karena Allah. Semoga Allah terima dan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita selaku umatnya mengidam-idamkan kelak akan mendapatkan syafaatnya yang akan menolong dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada hari ini pun saudara-saudara, tentu kita ditakdirkan oleh Allah untuk memasuki hari raya Idul Fitri di tahun ini. Maka dengan tambahan umur yang Allah berikan kepada kita, maka kita bisa berbahagia berhari raya di tahun ini. Kita berbahagia dengan seluruh anggota keluarga kita. Bahkan kita berbahagia dengan seluruh sanak famili kita. Namun saudara-saudara, kadangkala kebahagiaan itu kan terganjal dengan sesuatu yang sangat kita rindukan. Sesuatu yang selama ini menjadi sosok yang kita cintai, yang mana di tahun sebelumnya kita masih melihat kedua orang tua kita, melihat istri kita sujud di depan kita. Bahkan kita masih melihat istri kita di belakang kita berdoa bersama adik dan kakak kita, bahkan cucu dan anak-anak kita. Kita masih bisa melihat permohonan doa-doa mereka bersama kita. Kita masih bersama dengan mereka melambaikan tangan dan melangkahkan kaki menuju masjid. Bahkan kita masih bisa berziarah kubur bersama mereka. Maka pada tahun ini saudara-saudara, kubur mereka lah yang akan kita ziarahi. Namun kini mereka telah tiada.
Hal ini menandakan Allah sayang akan mereka. Bisa jadi dengan pandangan Allah amal ibadah mereka telah cukup untuk menuju surganya Allah. Begitu juga kita yang masih diberikan oleh Allah umur yang panjang. Bukti Allah masih sayang dengan kita, saudara. Karena Allah ingin kita bertobat dengan taubatan nasuha, bahkan beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama Allah. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka setelah sebulan kita melaksanakan ibadah Ramadan, dengan kita menyempurnakan ibadah, bahkan kita lanjutkan dengan berhari raya Idul Fitri, tidak lain adalah untuk menggapai derajat takwa kita kepada Allah. Maka dalam kitab Ahlur Rahmah, Syekh Thaha Abdullah Al-Afifi ini mengutip ungkapan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib tentang takwa. Takwa, kata Ali bin Abi Thalib, adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal isti'dadu li yaumir rahil war ridha bil qalil. Takut kepada Allah yang maha mulia, mengamalkan apa yang termuat dalam At-Tanzil Al-Quran, mempersiapkan diri untuk hari meninggalkan dunia, dan ridha atau puas dengan hidup seadanya atau sedikit. Maka dari ungkapan di atas, saudara-saudara, ada 4 hakikat takwa yang harus pada diri kita masing-masing, dan ini menjadi tolak ukur keberhasilan ibadah Ramadan yang telah kita laksanakan. Yang pertama, al-khawfu minal jalil, takut kita kepada Allah. Salah satu sikap yang harus kita miliki adalah rasa takut kita kepada Allah. Takut kepada Allah adalah takut kepada murka, siksa, dan azabnya. Sehingga hal yang bisa menantangkan murka, siksa, dan azab Allah ini harus kita jauhi. Sedangkan Allah sendiri harus kita dekati, saudara-saudara. Inilah yang disebut dengan makna takarub ilallah, adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan dalam surat Al-Imran ayat 133. Allah berfirman, wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas-luas langit dan bumi, kata Allah, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka ibadah puasa yang telah kita laksanakan tentu adalah mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu hakikat takwa yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, adalah beramal berdasarkan wahyu. Orang yang bertakwa tentu akan selalu beramal atau melakukan sesuatu berdasarkan wahyu yang Allah turunkan. Dengan kata lain, saudara-saudara, bahwa seseorang disebut bertakwa kepada Allah bila dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Lalu yang ketiga, yang merupakan hakikat takwa menurut Ali bin Abi Thalib, yang harus kita hasilkan dari pelaksanaan ibadah Ramadan yang telah kita laksanakan, adalah mempersiapkan diri kita untuk kehidupan akhirat. Saudara-saudara,
Kematian merupakan sesuatu yang pasti terjadi pada setiap orang. Keyakinan kita menunjukkan, saudara-saudara, bahwa mati bukanlah akhir dari segalanya, tapi mati justru awal dari kehidupan kita yang baru, yaitu kehidupan akhirat. Dan ini tergantung pada keimanan dan amal kita dalam kehidupan kita di dunia. Karena itu, saudara-saudara, orang yang bertakwa akan selalu mempersiapkan dirinya dalam kehidupan di dunia untuk kebahagiaan kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat. Bila kita sudah menyadari kepastian adanya kematian pada diri kita, maka kita tidak akan mensia-siakan kehidupan di dunia yang tidak lama, saudara. Kita akan berusaha mengefektifkan perjalanan hidup di dunia ini dengan melakukan sesuatu yang bisa memberikan nilai positif dan ibadah kita kepada Allah. Sebagai apapun diri kita di dunia. Maka dalam hal ini Allah ingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 34, walikulli ummatin ajal fa ija jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Bahwa tiap-tiap umat ini mempunyai batasan waktu, kata Allah. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan dia tidak dapat pula memajukan. Saudara-saudara, mari kita sadari dengan sedalam-dalamnya bahwa kematian adalah rahasia Allah. Kapan saja maut pasti datang menjemput diri kita. Bahkan sekarang pun bisa terjadi jika Allah menghendaki diri kita. Kalau kita menyadari, saudara-saudara, tentu kita akan berlomba-lomba memperbanyak amal soleh untuk bekal kita kembali kepada Allah. Manakala seseorang sudah melakukan segala sesuatu sebagai bentuk persiapan untuk kehidupan selanjutnya, maka orang inilah yang disebut oleh Rasulullah dalam sabdanya, al-kais man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal mauti. Kata Rasul dalam sebuah hadis, orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan nafsunya dan beramal bagi kehidupan sesudah kematian. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hakikat takwa yang keempat, yang terakhir, menurut Ali bin Abi Thalib, adalah ridha meskipun kita mendapatkan sedikit. Setiap kita pasti kita ingin mendapatkan sesuatu, khususnya harta dalam jumlah yang begitu banyak, sehingga kita bisa mencukupi diri kita, bukan hanya untuk diri kita, keluarga kita, bahkan kita berbagi kepada orang lain. Namun keinginan tidak sejalan dengan kenyataan yang ada. Ada saat di mana kita mendapatkan banyak, tapi pada saat lain kita mendapatkan sedikit, saudara. Bahkan sangat sedikit dan tidak cukup. Orang yang bertakwa selalu ridho dan menerima apa yang diperolehnya meskipun jumlahnya sedikit, saudara. Inilah yang disebut dengan qanaah. Qanaah adalah menerima, membuat kita bisa bersyukur kepada Allah. Bahkan bersyukur membuat kita akan memperoleh rezeki dalam jumlah yang lebih banyak. Bahkan bila jumlahnya belum juga lebih banyak, saudara-saudara, maka rasa syukur membuat kita bisa merasakan sesuatu yang sedikit ini terasa seperti banyak. Inilah sebuah makna yang harus kita tangkap dari sebuah firman Allah yang Al-Quran menjelaskan dalam surat Ibrahim ayat 7. Allah berfirman, wa izta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabil lasadid. Dan ingatkan juga, tak kala Tuhanmu memaklumkan, kata Allah, sesungguhnya jika kamu bersyukur,
pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini saudara-saudara, Allah juga membukakan pintu taubat bagi siapa saja yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Melalui ibadah Ramadan, tentu dosa kita kepada Allah mudah-mudahan akan terampuni. Tetapi kita tidak hanya berbuat dosa kepada Allah semata, saudara, melainkan juga kepada sesama manusia. Maka Allah tidak akan memberi ampunan sebelum kita meminta maaf kepada yang bersangkutan. Dengan saling memaafkan dalam merayakan Idul Fitri tahun ini, saudara, maka kita akan kembali kepada fitrah kita, kesucian. Dosa-dosa yang kita miliki terhadap sesama manusia terhapus dan tercipta kembali suasana kekeluargaan, bahkan persaudaraan yang akan menenteramkan batin kita. Bahkan kita menghidupkan kembali solidaritas dan kepekaan sosial dalam terciptanya ketentraman kehidupan, kekeluargaan dan kemasyarakatan kita. Saudara-saudara, semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan derajat takwa kepada Allah, orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Inilah khutbah Jumat singkat pada hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsira kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman lima jahada wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibu wa khalilu sayyidul insan wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha wa'lamu anna Allaha yuhibbu makarimal umur wa yakrahu syafasifaha. Yuhibbu min ibadi ayyakunu fi ta'mili islamihi wa imanihi wa innahu la yahdil qaumal fasikin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah la taj'al fi qulubana illa lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wazkuruhu ala ni'mati yajidkum wala zikrullahi akbar wala zikrullahi akbar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.